Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila al-huda wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang di pagi ini kita bisa bersama dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi dan diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka kegiatan calon guru penggerak oleh Ibu Susi Handayani SPD. Semoga dengan kegiatan ini sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Sekolah kita bisa meningkatkan budaya positif yang akhirnya berimbas kepada seluruh kehidupan kita di sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu akan langsung kita mulai acara ini. Sebelumnya kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Ala hadhihi as-surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara ini langsung akan dihandle dan materinya akan langsung disampaikan oleh Ibu Susi Handayani SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan memenuhi tugas saya, calon guru penggerak, yang harus saya transferkan ke Bapak Ibu. Jadi saya di sini nanti kebanyakan bercerita. Jadi atas perhatiannya saya sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Saya mulai langsung bahwa di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pada awal saya ikut pelatihan ini, saya memang belum tahu kok kalimatnya pakai budaya sekolah ya. Ternyata di dalamnya itu terkait dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Begitu. Next. Jadi nanti saya sampaikan 5 poin bahwa budaya sekolah positif itu yang pertama adalah berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah restitusi dengan 5E. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu saya gabung jadi 1, aslinya sampai 6. Jadi restitusi 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Maka saya kupas satu-satu dulu. Yang pertama adalah berkaitan dengan disiplin positif dan kebijaksanaan kebijakan universal. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita sudah tidak asing ya dengan kata disiplin. Kalau kita maknai sendiri, disiplin itu bisa berarti teratur, tata tertib, kepatuhan pada peraturan, kemudian hukuman. Dan biasanya makna disiplin itu cenderung dengan yang namanya tidak kenyamanan. Betul nggak? Untuk murid itu biasanya kalau mereka melanggar itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang cenderung dengan ketidaknyamanan. Ini makna disiplin secara bahasa. Next. Kenapa kok dikaitkan dengan Ki Hajar Dewantoro? Karena setiap pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi
Jadi semuanya itu mengarah pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Biasanya kita menyingkatnya Bapak KHD biar gak panjang-panjang gitu. Bapak KHD. Bapak KHD itu bilang bahwa disiplin yang dimaksud selama kita melakukan pendidikan itu adalah disiplin diri. Disiplin diri yang bagaimana? Yaitu yang memiliki motivasi internal. Artinya tidak internal saja yang dibutuhkan. Tidak mungkin disiplin diri itu hanya motivasi internal. Internal itu berarti yang ada di dalam dari diri kita masing-masing. Jadi perlu juga untuk pihak lain, yaitu untuk mendisiplinkan diri. Berarti berkaitan dengan motivasi eksternal. Artinya dari dalam iya, dari luar juga iya, gitu ya. Dari dalam itu kayak apa? Nanti akan kita kupas ke belakangnya. Nah, yang dimaksud disiplin diri itu yang bagaimana? Sebenarnya banyak. Kalau menurut pemikiran KHD, saya ambil salah satunya, yaitu mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan itu pada nilai-nilai kebijakan universal. Ada kata kebijakan universal. Kalau disiplin oke, kita mengerti. Kok ada lagi ya kata-kata kebijakan universal. Selama saya pelatihan, yang saya bingungkan itu adalah kata-kata yang seperti itu. Padahal kalau di lapangan ternyata kita itu sudah melakukan. Jadi pemantapan di guru penggerak itu memang pemahaman kata-kata itu dimasukkan ke situ. Padahal sebenarnya nanti kalau kita tahu kebijakan yaitu kebijakan universal itu apa, ternyata ya tidak jauh-jauh dengan yang kita lakukan. Next Pak. Nah, seperti ini berarti kan kita tidak asing kan, bahwa kebijakan universal itu ternyata yang pertama termasuk yang ada di kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang saya baca, yang saya dapat itu ada 6 institusi atau 6 organisasi yang mengeluarkan kebijakan universal. Kalau kita itu memakai profil pelajar Pancasila, haruskah hafal? Kita kurikulum merdeka, maka harus memahami minimal hafal apa aja itu yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tidak ulang nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau kita menghafalkan lagu kan cepet ya, apalagi dangdut gitu cepet. Tapi kalau profil pelajar Pancasila 6 aja loh, kadang-kadang lupa. Nggih napa mboten? Nggih. Laras napa mboten? Jadi kalau nyanyian gitu gampang menangkapnya. Tapi kalau 6 aja ini, padahal ini nanti yang harus kita gandeng terus dalam pembelajaran kepada anak didik kita. Karena filosofi pemikiran KHD itu semuanya berpusat pada murid dan murid. Semuanya itu orientasinya pada murid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah istilahnya juga susah juga sih, IBO, Primary Years Program gitu ya. Yang saya garis bawahi ya seperti itu adanya. Ya, sikap muridnya itu ada seperti itu. Kalau kita profil pelajar Pancasila, adanya di situ kan ada juga kan mandiri. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 organisasi yang perlu diketahui bahwa mereka itu juga punya kebijakan universal. Ini yang kedua. Yang ketiga, Pak, 9 pilar karakter. Nah, itu bahasa Inggris lagi. Ya, Indonesian, gitu kan? Heritage, begitu. Foundation, IHV, IHF. Nah, saya juga bahasa Inggris, dong bahasa Inggris semua. Seperti itu. Saya tinggal copy paste, tapi dari 6 nanti itu yang
profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Di situ juga ada yang namanya kemandirian, cinta Tuhan dan segenap, itu berarti kita masuk ke beriman dan takwa tadi. Lanjut Pak, yang keempat. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, sama. Ini ada dua, yang satu keterampilan hidup, yang satu petunjuk seumur hidup. Di slide saya yang ada cuma keterampilan hidup, mohon maaf. Jadi yang petunjuk seumur hidup belum saya tampilkan. Lanjut Pak. Ini yang kelima, the seven essential virtues. Yang lanjutnya tidak saya baca, nanti salah. Oh iya, virtual account. Ada empathy. Empathy itu berarti peduli ya gitu. Nah, kemudian suara hati dan sampai dengan keadilan. Lanjut yang terakhir, nah ini kecil karena saya juga dapatnya kecil, jadi ada peduli, ada rajin, sampai sebanyak itu. Itu proyek nilai-nilai kebajikan. Ini yang terkait dengan apa tadi Pak? Yang kedua ya. Masih pertama ya, disiplin sama kebajikan universal. Kita masuk yang kedua Pak berarti. Poin yang kedua. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, kemudian restitusi. Lanjut Pak. Saya bahas yang hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman sama konsekuensi itu ada bedanya. Dari kata-kata seolah itu sama ya, pengertiannya maknanya itu sama. Ternyata beda. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Benar itu. Kita pernah juga melakukan seperti itu. Kesalahan anak yang terjadi langsung kita hukum. Itu berarti memang tiba-tiba. Itu namanya hukuman. Contohnya, kamu nggak pakai kaos kaki putih, ya sudah, ayo lepas, ayo lari ke lapangan. Nah, itu hukuman tiba-tiba. Kemudian yang kedua, hukumannya bersifat satu arah, betul, dari pihak guru misalkan. Oke. Kemudian yang diberikan itu bisa fisik atau psikis atau bisa verbal. Kalau verbal itu berarti pakai kata-kata. Nggak menghukum secara fisik tapi pakai kata-kata kamu itu. Nah, seperti itu. Itu hukuman. Dan itu imbasnya berimpact pada murid. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana, sudah disepakati, dan sudah dibahas, dan murid dan guru itu tahu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, betul? Di sekolah kita seperti itu kan? Dibuat oleh pihak guru. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya, betul kan? Kita sosialisasikan, betul? Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, betul? Betul, setelah tahu sosialisasinya, kalau dia melanggar tetap ada perasaan tidak nyaman. Kemudian jangka waktunya pendek, tidak panjang. Dan diberikan itu berdasarkan data yang umumnya dapat diukur. Jadi konsekuensi ini ternyata kita sudah melakukannya di sekolah. Hukuman juga kita kadang tidak sadar melakukannya. Begitu. Lanjut Pak. Nah, ini sekedar soal sederhana biar Bapak Ibu tahu ini hukuman atau konsekuensi. Saya hanya memberikan prediksi seperti ini. Misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya meminta tolong Pak Ustadz Kofir, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman. Setuju ya? Oke, setuju. Kemudian yang kedua, Bu Umi Farida. Ya, itu Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bu Linda, yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Konsekuensi, artinya Bapak Ibu itu sudah pandai membedakan konsekuensi dan hukuman. Bu Indri, number 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, lanjut rumah muda. Belum ada yang salah ya, nilainya 100 dong. Iya, rumah muda. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, pinter. Tepuk tangan dulu, pinter. Ya Allah, Bapak Ibu. Pak Sawi'i berjemur di lapangan basket pukul 12 siang hanya karena hukuman. Pinter juga, betul sampai sekarang. Pak, next. Ada lagi soal, berarti ada yang belum kebagian. Bu Tiara duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, betul konsekuensi? Betul apa salah? Coba dicermati lagi. Duduk di bangku di pinggir lapangan, kemudian dia tidak diizinkan bermain. Karena apa? Karena mencederai teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman. Masih salah satu, normal 90 nilainya. Ini 95. Yang belum Bu Rini, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi, betul konsekuensi. Yang belum Bu Yuni, ya pas kurang 1 nanti Pak Nino. Lari mengelilingi lapangan, oh ini basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terakhir Pak Nino membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman atau konsekuensi Pak Nino? Konsekuensi. Berarti soal saya pas ya? Pas Pak Riki. Next, berarti Bapak Ibu pinter semua. Nah ini masih poin yang kedua, yaitu restitusi. Ini kata yang baru bagi kita Bapak Ibu. Kata ini baru bagi saya pelatihan, tetapi maknanya nanti dalam. Oke. Intinya pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga pada saat mereka kembali ke kelompoknya itu karakternya lebih kuat. Yang ngomong seperti itu bukan saya tapi Gozen. Gozen bilang gitu, Gozen. Ya. Jadi nanti di dalam ya koncoy Gojek ya. Koncoy Gojek. Oh iya, saya ngomongnya kan Gozen, jadi kan koncoy Gojek. Betul Bu Winda. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang kedua, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan yang bagaimana, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Anak itu kalau restitusi itu kalau berbuat salah itu menyadari kemudian memperbaiki perilakunya. Intinya seperti itu. Nah, next Pak. Nah, pendekatannya ketika murid itu berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam
di lingkungan sekolah kita sudah melakukannya, betul nggak? Cuman kalimatnya itu masuk kemana? Itu yang kita pelajari. Oh, itu restitusi. Cuman kadang-kadang kita menanganinya tidak secara sistematis, tetapi sudah mengena pada restitusi. Kemudian tidak hanya menguntungkan korban, maksudnya korban itu yang berbuat salah, tetapi juga menguntungkan korban dan orang yang telah berbuat salah. Itu ada di prinsip teori kontrol miliknya William Glasser dan selanjutnya, gitu ya. Next, ciri-cirinya. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi itu adalah cara yang paling baik. Sampai dengan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu cirinya restitusi. Jadi ada disiplin, ada restitusi. Ada motivasi gagal, ada motivasi sukses. Yang hukuman itu adalah yang gagal. Yang sukses itu adalah yang restitusi. Lanjut Pak. Oh, ini naik begitu. Ini ada kalimat kata baru berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, selama ini kita kata keyakinan kelas itu tidak ada, tetapi peraturan kelas atau peraturan sekolah. Di kurikulum Merdeka ternyata apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sudah dibuat, ada contohnya aja, contoh konkret yang gampang begini. Kalau kita bersepeda motor itu harus wajib pakai helm. Itu peraturan kan? Itu peraturan. Keyakinannya yang mana? Keyakinannya adalah kalau aku nggak pakai helm nanti nggak selamat. Berarti berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Bahwa aku kalau pakai helm itu yakin bahwa ini aman gitu loh. Itu artinya keyakinan kelas. Berarti berkaitan dengan keyakinan. Jadi berupa pernyataan universal yang menyeluruh. Kalau peraturan itu next saja Pak, biar ada contohnya. Nah ini contoh biar jelas. Contoh peraturan dengan keyakinan kelas. 1. Yang sebelah kanan itu adalah peraturan, yang dalam kurung itu adalah keyakinan. Kalau dilihat, kembalikan barang ke tempatnya, itu kan bertanggung jawab. Yakin kan? Berarti keyakinannya itu berarti dia ternyata bertanggung jawab. Ternyata dari 1, 2, 3, 4 sampai bawah itu ada yang bisa disimpulkan. Dilarang mengganggu orang lain, itu saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah itu bisa saling menghormati dan komitmen. Dari keyakinan itu ternyata bisa diringkas, ada bagian yang saling menghormati. Jadi maksudnya di sini adalah keyakinan kelas itu bagaimana? Peraturan itu kadang dilarang A, dilarang B, dilarang C. Kalau dijadikan satu, itu ternyata maknanya satu. Oh, ternyata tentang disiplin. Jadi keyakinan kelasnya itu disiplin. Tujuannya kemana? Biar nggak banyak-banyak, biar murid itu ingat, gampang ingat terkait keyakinan kelas. Jadi kalimatnya itu misalkan gini, kami kelas 7A, anak-anak yang disiplin. Nah itu sudah kena semua. Disiplin apa? Disiplin belajar, disiplin ini, disiplin itu. Maksudnya keyakinan kelas dengan peraturan itu seperti itu. Kesimpulan dari saya setelah belajar ini, masa peraturan itu diganti keyakinan kelas? Kan nggak umum ya. Padahal di kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak peraturan tetapi keyakinan. Saya simpulkan, boleh tetap kita pakai peraturan asalkan di dalamnya masuk suatu keyakinan sekolah, kalau peraturan sekolah. Jadi nggak jentrek-jentrek gitu. Apakah di
buku pelanggaran kita sudah begitu, saya mencamatinya sudah. Itemnya itu di bawahnya, tetapi di atasnya itu pelanggaran disiplin misalkan. Maka ada poin kalau dia melakukan A begini, kalau melakukan B begini, kalau melakukan C begini, begitu. Jadi tinggal nanti poinnya itu apakah penting atau tidak. Kenapa? Keyakinan kelas itu diharapkan bermakna pada anak. Jangan sekedar melanggar terus tidak ada makna. Anak-anak itu enggak. Jadinya terus alahkan. Dicatat aja. Poinku tinggal berkurang gini. Sudah. Ayo bukunya bahas ini. Poinnya tinggal misalkan 300. Apakah dia menghafal 300 dan kesalahannya? Enggak kan? Nah, harapannya seperti itu. Tidak seperti itu. Next Pak. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ringkes tetapi masuk di dalam semuanya. Ini contoh kalau keyakinan kelas 1, ini kelas 5, dan yang kelas 7 itu ada 3, hanya pembagiannya 3. Memang di dalam kurikulum Merdeka itu pembagiannya bisa T, bisa Y. Yang ini pakai hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalimat 3 itu yang muncul, yang mesti muncul itu untuk yang kelas jenjang menengah pertama dan menengah atas. Jadi hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalimat untuk menghormati semua orang berarti ya sudah, itemnya apa aja itu sudah masuk. Jadi kalau kita jerengkan satu-satu gitu, kalau di keyakinan kelas itu jadi ringkas, nggak banyak-banyak. Maksudnya seperti itu. Next. Sudah video. Ya, yang kelima sebentar Pak Jadi. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Biar saya tidak ngomong terus, biar Bapak Ibu tahu penjelasan lebih lanjut, karena ini berkaitan dengan actionnya atau apa-apa esensial yang ada di kebutuhan dasar manusia. Monggo Pak Miki. Saya ajak lihat videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia.
Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih
Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Dosen menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi ini Bapak Ibu guru berkaitan yang kelima kebutuhan dasar manusia.
kalau kita berkecimpung di lingkungan pendidikan berarti kebutuhan dasar murid, gitu nih. Jadi ada 5. Ada Bapak Ibu guru yang bisa menyebutkan 5 itu secara lengkap dari tayangan video yang panjang ini tadi. Jadi 5 kebutuhan dasar murid itu ada 5. Yang pertama di tengah itu apa? Itu adalah ada bertahan hidup, Pak PI 100. Betul sekali. Itu yang tengah itu penting karena apa? Berkaitan dengan papan, pangan, dan sandang, pokok utama. Kemudian yang kedua, ada yang ingat lagi? Apa Pak? Oh ya, Pak PI bahwa kebutuhan bisa diterima. Iya, calon Pak. Oke. Orang lagi ya Pak, nggak apa-apa. Kan ada 5 Pak. Yang ketiga, Pak PI lagi? Oke. Oh ya, tepuk tangan lagi. Pak PI kebutuhan akan kesenangan. Bahasa Inggrisnya fun ya. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat. Oh iya, ya Allah. Apa semua? Kebutuhan akan kebebasan, freedom. Kebebasan akan memilih, ya Pak ya. Yang terakhir Pak PI. Kekuatan atau calon-calon leadership. Kekuatan calon-calon leadership berarti the power, ya. Penguasaan, masya Allah. Perlu dikasih reward nanti Pak. Jadi iya, 5 kebutuhan dasar. Pinter Pak PI, ya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, ada 5. Jadi saya tidak banyak bicara dari video itu tadi ada, tapi kalimat yang terakhir itu sangat mengena. Kalimat terakhir dari yang disampaikan bahwa perilaku anak-anak kita yang walaupun melanggar itu harus apa? Yang pertama, kalau perilakunya dia melanggar, 1 utamanya apa? Dicari alasannya, diajak refleksi. Kemudian yang kedua apa? Setelah dicari alasannya, Solusi. iya, penyelesaian. Jadi kita sudah melakukan sih pembicaraan dengan anak-anak seperti itu, cuman apa ya? Kadang-kadang kita nggak sadar gitu loh. Kadang-kadang kata-kata kita juga nggak sadar apakah itu masuk di dalam intinya habis ketahuan alasannya. Yang kedua berarti dia butuh sesuatu kan gitu ya. Kebutuhan dasar apa yang dia kurang? Oh mungkin kasih sayangnya yang kurang. Oh anak ini ternyata broken home. Nah seperti itu kan ketemu. Dan itu sekarang kita sudah melaksanakan di lingkungan kita. Cuma kadang kita nggak sadar kita itu bahwa itu masuk di dalam ilmu yang kita pelajari. Lanjut Pak, ada 2 video lagi. Ini yang terakhir. Jadi saya nggak banyak bicara. Yang ke video tentang restitusi 5 posisi kontrol. Jangan sampai salah kata saya. Restitusi 5 posisi kontrol, monggo Pak. 5 lagi nih, ya. Tadi 5, sekarang 5 lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, demikian Bapak Ibu, ini yang ke-6 ya Pak ya, berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Tadi 5 kebutuhan dasar, sekarang 5 posisi kontrol. Apa saja tadi dari kesimpulannya? Pak Wahyu mau jawab? Oh ya, monggo Pak Wahyu. 5 posisi kontrol. Cek Pak Wahyu. Yang pertama, Penghukum. sebagai penghukum. Yang kedua, Pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, Teman. teman. Yang keempat, Posisi monitor atau pemantau. pemantau atau monitor. Yang terakhir adalah Gak enak saya juga. oh gitu Bu Tiara, posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, kelima itu sepengetahuan saya di lapangan pun juga pernah melakukan seperti itu. Di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu guru itu termasuk di posisi mana, dan itu ada solusinya masing-masing. Diharapkan dari kejadian seperti itu, akhir di ujungnya kita mengarah ke posisi manajer. Tidak ada lagi yang namanya penghukum, tidak ada lagi yang membuat merasa bersalah. Jadi bisa teman, pemantau, tetapi ke arah yang manajer. Acara yang terakhir ini, yang terakhir adalah video dari saya ini adalah segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Salam dan bahagia. Ya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hadirnya ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian,
Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, demikian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bahwa ini adalah materi yang terakhir terkait segitiga restitusi. Intinya ini adalah penerapan posisi kita sebagai manajer, yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Harapan saya dengan materi yang saya sampaikan, kita terapkan kepada anak-anak didik kita, agar anak-anak didik kita juga menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan merdeka, dan memberikan perubahan yang lebih baik. Akhirnya berkontribusi kepada sekolah kita bahwa kondisi di sekolah kita nanti akan menyenangkan. Demikian Bapak Ibu, atas kerjasama kita semua nanti di sekolah akan memberi manfaat, dan semoga materi yang saya sampaikan juga bermanfaat ke depannya. Apabila ada salah dari saya, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.